Selamat datang di podcast Sudut Pandang, podcast yang akan mengajak kalian untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Karena bagiku, nggak ada yang salah dan benar, yang baik dan buruk di dunia ini. Yang ada cuma dari sudut pandang mana kita melihat sesuatu. Seperti pada episode perdana dari podcastku kali ini, aku akan mengajak kalian semua, teman dengarku, untuk melihat sisi lain dari seorang penggiat seni, khususnya seni tari. Karena gak adil buat kita untuk melabeli atau bahkan mendiskriminasi sesuatu hanya karena pandangan satu sisi saja. Anyway, sebelum kita bergabung dengan teman ngobrol malam hari ini, aku mau ngasih tahu kalau semua proses pembuatan podcast ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Bahkan kita ngobrol dengan si narasumber ini harus lewat perantara yaitu telepon demi mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yap, daripada kelamaan, yuk kita undang untuk bergabung dengan obrolan kita malam hari ini. Salah satu teman akrabku juga, kita berteman dari SMP, SMA, bahkan sampai sekarang, sampai kuliah. Dia ini adalah salah satu temanku yang paling inspiratif menurutku, karena di usianya yang masih sangat muda, tapi dia sudah sangat produktif. Langsung saja kita undang Gita Bukti Dewi. Yeay, halo Gita, apa kabar nih Git? Alhamdulillah baik. Baik, pandemi aman kan? Aman. Kuliah juga aman? Aman, masih online jadi kayak ya udah santai aja gitu di rumah. Tapi jenuh kan Git? Nggak terlalu sih, soalnya kan sambil kerja juga gitu, jadi nggak yang fokus sama tugas kuliah gitu numpuk gitu, jadi kayak ya udahlah santai chill gitu. Oke. Emang anaknya produktif banget gitu ya Git? Nggak juga sih, menyibukkan diri aja gitu biar nggak bosan. Menyibukkan diri, oke. Anyway, kita udah temenan lama juga ya Git? Iya, berapa tahun sih? 6. Dari SMP deh kayaknya. Hampir mau 10 atau 9 ya? Iya sih, sekitaran segitu. Lama ya? Ya, lama. Tetangga, mohon maaf. Dari zaman kita nunggu angkot buat berangkat ke SMP. Oh iya, terus SMA naik sepeda bareng kan? Betul, sebelum kita ke SMA, ingat gak sih pas SMP kita pernah sama salah satu teman kita juga, namanya Rika kalau gak salah. Iya gak sih? Kita sering nunggu angkot bareng, terus sampai di suatu momen kita kenal sama salah satu anak SMA yang kita tuh nunggu angkotnya bareng. Ingat? Oh, ini ngomongin yang mana nih? Mas gitar nih. Iya, mas itu kan? Gitar. Oh iya, tolong jangan dibahas ya, itu udah lewat, udah lama banget ya. Ini nggak boleh dibahas nih. itu masa-masa kayak ya Allah puber gitu kan. Kita soalnya ngeliatin mas-masnya gitu banget gitu, tolong ya. Kalau diinget-inget itu lucu banget sih Git. Ya lebih ke memalukan sih sebenarnya, kayak yang memalukan buat kamu, tapi buat aku yang ngeliat itu wow, so funny. jangan dibahas itu, malu parah sih, walaupun abis itu ya masnya baik gitu kan, tapi ya udahlah, pas itu mah malu gitu. Intinya dulu kita pernah mengagumi orang. Tapi gini tau, titelnya tuh kita seamin tapi nggak seiman, jadi maaf ya mas gitu. Iya. Belum sampai jauh udah ditolak nggak sih? Oke. Lanjut. Kok pertemanan kita di zaman SMA, dari kita daftar SMA aja kita bareng ya Git? Iya, bareng. Yang ngelihat apa sih nilai di papan itu depan SMA. Betul. Naik sepeda. Ingat nggak? Ya, gila. Naik sepeda, terus pas masuk juga berangkat pramuka bareng kan? Iya, satu grup pramuka juga. Iya loh, tolong Anda wakil. Sedekat itu kita ya. Sampai sekarang udah kuliah, udah jarang ketemu, tapi ternyata kita masih bisa ngobrol gini kan?
Masih lah, kan tetangga, Bu. Iya sih, tetangga. Oke, udah lama temenan, tentunya aku udah kenal banget nih sama Gita. Mulai dari hobinya aku tahu banget, dari karirnya aku tahu, dari pertemanannya aku tahu, bahkan dari kisah asmaranya pun aku tahu gitu kan. Oke, tapi aku nggak akan bahas kisah asmara Git karena itu udah apa ya? Terlalu panjang ya. Iya, jangan dibahas di sini deh. Kasihan pendengarku, nanti mereka kayak oh my god gitu kan. Oke, kita bahas masalah hobinya kita aja ya. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kita ini adalah mahasiswi pendidikan seni tari di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, karena prodinya seni tari, tentu kita udah tahu dong hobinya kita itu adalah menari. Yang mau aku tanyakan adalah sejak kapan sih Git kamu jatuh cinta sama dunia tari? Kalau ditanya sejak kapan, ya mungkin kayaknya dari kecil ya. Kalau pas kecil tuh nggak yang tahu, oh pingin jadi penari atau yang bergelut di dunia seni gitu, enggak. Cuman kalau pas kecil itu emang tiap denger musik tuh tiba-tiba nari yang kayak gitu. Lebih apa ya, anaknya tuh lebih peka sama suara gitu kan. Jadi kena musik tuh tiba-tiba nari aja gitu di atas meja makan atau di depan kaca. Dulu tuh pas kecil kayak gitu. Terus lama-lama mungkin mama lihat juga kan. Jadi kayak oh ya sempet diikutin masuk sanggar tari cuman sebentar. Terus ya mulai nari dari masuk sekolah itu ikut lomba-lomba kayak gitu. Berarti kita tuh kan punya bakat tari itu dari kecil. Emang ada nggak sih Git darah seni gitu dari orang tua? Ada nggak? Darah seni paling dari mamah ya. Tapi kalau mamah tuh lebih ke suka nyanyi yang kayak gitu. Nari juga iya sih kadang-kadang. Tapi nggak yang kalau dari keluarga sih basically nggak ada yang terjun di dunia seni itu, nggak ada. Yang benar-benar terjun dan menggeluti itu baru kamu berarti ya? Iya. Nah, itu kan hobi ya Git. Terus sampai kamu memutuskan untuk oke, aku mau mengambil tari di program studi yang mau aku ambil, itu kan artinya itu apa ya? Sebuah keputusan yang bukan hanya dijalani sebentar gitu. Setelah kamu kuliah, kamu juga akan menggeluti profesi yang juga sama kayak program studi yang kamu ambil. Apa sih yang membuat kamu akhirnya yaudah deh kayaknya seni tari mau dijadiin profesi bukan cuma sekedar hobi? Ya balik lagi pas zamannya kita masih SMA itu, zamannya masih bingung kan untuk menentukan kayak jati diri. Mungkin kalau pas SMP kita udah punya bayangan kayak oh pokoknya pas SMA nih harus masuk IPA atau IPS dan nanti kuliah ngambil jurusan ini gitu kan. Tapi ketika kita udah sampai tahap SMA itu justru malah bingung kan, mau ngambil prodi apa kuliah, mau lanjut kuliah atau langsung kerja yang kayak gitu. Terus ketika masa-masa bingung itu kayak ya nekat aja sih sebenarnya. Pertamanya nanya sama Bu Erni, guru seni tari kita yang di SMA. Halo Bu Erni. Bu Erni. Iya, baik banget sih, Git. Ya pertamanya nanya kayak Bu, kalau misalkan saya jadi guru seni tari, prospek kedepannya kayak gimana? Nanya iseng kayak gitu karena lagi latihan tari. Terus ibunya tuh ngejelasin, oh ya kalau kamu mau nanti kayak gini bisa. Toh juga jadi guru tari hitungannya kayak apa ya, nggak cuman kita fokus di tarinya aja gitu, kita lebih kreatif ke hal-hal yang lain. Jadi prospeknya itu lebih banyak. Ibunya tuh menjelaskan kayak gitu, jadi kayak mikir oh iya juga gitu, daripada sekarang kalau aku sendiri anaknya emang nggak terlalu yang suka fokus sama satu mata pelajaran gitu kan. Terus saya bisa, tapi nggak yang kalau misalkan harus jadi guru, misalkan nih kayak guru sosiologi atau guru matematika doang, itu materinya kan ya gitu-gitu aja dari mau tahun ke tahun kayak gitu kan. Dan kamu bisa hafal itu, jadi kayak nggak ada apa ya, tantangan gitu ya. Menurutku tuh kayak jadi
kurang tantangannya gitu loh. Berarti nih ngomongin dari cerita kamu tadi, berarti salah satu orang yang berperan banget nih buat keputusan kamu untuk mengambil program studi seni tari itu ada guru seni tari kita waktu SMA, Ibu Erni ya gitu. Ya, Ibu Erni. Dia berperan banget, ngebantu kamu banget gitu. Ya, salah satu yang berperan selain orang tua aku ya tentunya, terus sama teman-teman. Jadi sebenarnya yang meyakinkan untuk ngambil itu malah teman-teman aku. Kayak, bisa nggak ya? Ini keterima nggak sih? Terus mereka yang kayak, udah bisa lah. Masa sih kita nggak keterima kayak gitu? Malah mereka yang lebih heboh gitu kan. Jadi kayak, ya udahlah, ambil aja, coba aja gitu kan. Justru teman-teman yang paling ngedukung gitu ya? Ya, mereka yang lebih excited. IPS 5, halo IPS 5. Iya. Mereka sportif banget sih ngedukung kamu buat yakin sama pilihan kamu. Gitu kan? Iya, emang anaknya tuh heboh sih IPS 5 walaupun sering dimarahin sama guru ya. itu pengalaman juga kan. Iya, Terkenal di IPS 5, oh yang itu yang ada gitanya si penari itu gitu. iya. Oh, IPS 5, oh itu yang anak-anak yang udah nakal. Kita kan sebelahan, mohon maaf. Iya. 12 lah. 11-12 yang IPS 5. ingat gak sih yang zaman dulu kelas kamu sama kelasku kita rebutan ayunan itu loh. Fix inget banget. Itu konyol banget gak sih? Ayunan satu direbutin 60 anak, 2 kelasnya nggak sih? Iya, Sampai nggak bisa nganggur tuh ayunan. Kosong dikit langsung speak. meleng lewat itu udah dipakai orang. Iya. Parah. Oke, Git, ngomong-ngomong tentang tadi balik lagi ke profesi dan juga program studi yang kamu ambil. Pasti banyak keraguan yang kamu alami ketika kamu ngambil program itu. Terus juga setelah kamu masuk, pasti kan banyak experience yang kamu dapetin, baik itu dari sisi negatif dan juga sisi positif. Nah, selama kamu menjalani selama 6 semester kan? Iya, 6 semester. Kamu dapet hal-hal baru nggak sih, atau nggak? Boleh nggak sih diceritain sisi negatif dan juga positif yang kamu ambil selama kamu kuliah di jurusan yang unik banget ini? Oke. Mungkin dari awal kali ya, pas pengumuman penerimaan SNMPTN itu kan? Iya ya. Oh iya, Jadi- apa SNMPTN ya? Iya, SNMPTN. Iya ya, inget banget. Jadi tuh malah pas malam pengumumannya itu aku nggak tahu kalau ternyata aku keterima. Hah? Kok bisa? Iya, jadi yang santai aja gitu kan, beres daftar ya udah ditinggal terus Terlalu percaya diri apa gimana? enggak, bukan gitu. Enggak. Sebenarnya setelah terima, bye, nggak usah dilihat. enggak gitu. Jadi beres daftar itu, aku bilang kan sama mamaku kayak, "Mah, daftarnya seni tari." Awalnya itu nggak didukung. Kenapa? Karena satu, mamaku juga nggak paham kan, maksudnya kayak guru seni itu kayak gimana gitu. Keluarga besarku juga kan rata-rata guru, dan mereka tuh kayak bilang, udahlah mending yang pasti aja, katanya gitu. Entah kamu mau jadi guru bahasa Inggris atau yang lain kayak gitu kan. Terus tadinya tuh udah ngikut tuh, udah kayak bilang, oh ya udahlah gitu. Kalau misalkan ini pun nggak keterima, ya bisa ikut BM ke Bandung gitu. Rencananya tuh mau ke UPI. Udah tuh, makanya pas nggak tahu malam pengumumannya itu ya santai aja lagi nonton TV, tiba-tiba HP rame. Yang pertama ngucapin itu Bu Erni, terus Bu Mufliha, terus Bu Opi. Ekonomi kita. Iya, wali kelasku juga, terus Bu Opi. Banyak sama teman-teman pada ngucapin kayak gitu, selamat ya. Terus masih loading nih, selamat apa? Yang diselamatin belum buka nih, mohon maaf. Iya, selamat apa? Terus pas dibuka, keterima. Terus akhirnya bilang, dan ya udah. Waktu keterima itu seneng nggak? Kan kamu udah ada planning untuk ngambil jurusan lain kan? Karena tadi mamamu nggak setuju. Kamu waktu keterima tuh seneng nggak? Atau aduh keterima diambil nggak ya? Tapi mama kan nggak setuju. Pasti ada kan perasaan gitu. Iya, jadi malah campur aduk. Rasanya tuh kayak kalau misalkan nggak keterima kan, oh ya udah gitu bisa ikut SBM. Ini keterima, jadi kayak ya gimana kalau nggak diambil ya? sayang, ambil nggak ya gitu. Tapi melalui pertimbangan yang panjang,
akhirnya juga ya udahlah ambil aja, toh emang ini udah jalannya, dan asalkan apa sih namanya mau bertanggung jawab gitu loh sama pilihannya gitu. Apa sih pertimbangan apa yang membuat kamu yakin ya udahlah ambil aja walaupun waktu itu mamamu sempat nggak setuju? Gimana ya, namanya SNMPTN itu kan kayak ya untung-untungan gitu kan, kamu keterima atau enggaknya gitu. Betul. Banyak kok teman-teman aku yang pintar tapi mereka nggak lolos pas Saya SNMPTN. juga nggak lolos. Saya nggak nyindir. Maksudnya Agak sedikit tersinggung gitu ya. Enggak. ya maksudnya gitu lah ya. Terus mungkin pemikiranku saat itu adalah ya mungkin Tuhan udah ngegarisin kita buat ini loh, kamu kan dari dulu pinginnya di sini, terus Lebih kamu juga. ini juga pilihan kamu gitu ya, kenapa ketika udah dikasih sama Tuhan ini jalannya, ya kenapa kamu nggak ngambil kayak gitu. Toh banyak menurutku yang orang-orang kayak orang lain tuh pingin gitu loh ada di posisi aku, masuk seni tari lewat jalur SNMPTN kayak gitu. Mungkin banyak orang yang pingin ada di situ tapi dia belum punya kesempatan itu, jadi Banyak sih. ya nggak mau menyia-nyiakan lah intinya. Banyak sih, pasti banyak banget yang pengen di jurusan seni tari. Apalagi kan aku dari orang awam aja ngelihatnya seni tari itu asik banget gitu loh. Kayak jurusan yang apa ya, bisa berekspresi sebebas-bebasnya gitu kan Git. Ya bisa dibilang gitu, bisa juga enggak. Pasti banyak yang pengen di posisi kamu. Tapi mungkin mereka kayak ini gak sih, kayak yang kamu rasain, mereka ragu mau ngambil itu. Mereka dapet bisikan dari kanan dan kiri kayak jurusan ini gini loh, prospek kerjanya nggak jelas loh. Pasti kamu dapet itu juga kan sebelum kamu ngambil? Ya pasti banyak yang nggak ini, apalagi kalau masyarakat awam gitu kan, kayak yang lah guru tari kerjanya di mana gitu. Iya betul. Kayak pandangan mereka juga tentang seni tari itu kan kayak ya anaknya bebas pulang malam, ya nggak sih? Terus centil, ceweknya pasti banyak cowoknya, aduh itu mah Dari dandanan juga, ya nggak sih? iya pasti diin. Ingat banget waktu SMA kamu juga pernah ini nggak sih, kayak ada sedikit konflik waktu kamu mau pentas masalah hijab dan non hijab, ya nggak? Oh ya, itu sempat jadi pikiran juga sih pas di SMA itu. Kamu udah Mau diceritain ini? boleh? Kenapa enggak? Aman. Aduh, kenapa? Ya Allah, nggak drama sekali gitu. Mohon maaf, jangan sebut merek, sebut saja X. Oh ya, Demi kedamaian hidup kita. jadi tuh kan emang kalau SMA kita kan ya jelas-jelas SMA negeri kan, bukan Muhammadiyah atau yang bertitel agama. Agama ya betul. Jadi pas mau itu tuh lomba pertamanya tuh lomba di kabupaten. Yap. Kita kan menang SMA-nya, menang lomba Sebelum itu. kamu ngelanjutin, aku mau ngasih ini dulu, disclaimer dulu ke pendengarku. Oke. Kalau di SMA kita itu emang negeri, tapi kayak semi wajib untuk menggunakan hijab ya gitu ya. Oh iya. Oke, lanjut. Ya, jadi tuh kita kan udah lomba di kabupaten dan menang kan. Abis Iya. itu lanjut ke Provinsi. Nah, lombanya ini di Jogja waktu itu. Pas di kabupaten itu emang kita lomba narinya pakai kerudung, pakai hijab. Tapi jadi bentuknya si kerudung itu dipakein sanggul dulu baru dikerudungin. Jadi kan berat kan belakangnya. Tanggap. Apalagi tariannya ini tari perjuangan, dan kita tuh berberapa ya, pokoknya banyakan lah ini tari kelompok gitu. Tari yang energik gitu ya. Bawa properti yang memang udah berat gitu loh. Tari perjuangan propertinya berat, terus masa bagian kepalanya juga harus Tambah beban gitu ya. Jadi kan ya anak-anak juga yang lain juga gimana ya, sebenarnya yang ikut aja, cuman pas nyampe di provinsi mungkin pertimbangannya adalah
estetika tarinya itu kalau misalkan dipaksakan dengan baju yang seperti itu jadi kurang. Karena di tari itu baju kostum itu juga ada maknanya ya, Git. Iya, jadi ada maknanya tiap tarian, dari mulai riasan, kostum, properti dan lain-lain itu punya makna tersendiri. Jadi ketika kita mau merubah itu, otomatis bisa aja makna dari tariannya sendiri itu nggak masuk gitu loh. Beda makna gitu ya, Git. Nggak nyampe gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu, apa ya? Ya paling gampang lah kalau misalkan orang awam jadi kayak kelihatan aneh gitu. Maksudnya kok tarian ini bajunya kayak gini gitu. Ya. Terus akhirnya pas di provinsi ini paling menarik itu, sih. Yuk cerita. yuk ini pas di provinsi itu kita nggak pakai kerudung. Akhirnya diputuskan untuk lepas jilbab ya. Ya, tapi dengan catatan gini, ini sebenarnya ini yang harus digarisbawahi saat itu. Bu Erni sendiri, ya nyebut merek. Nah, ini kan guru tari kita. Ibu tari sensor bisa yuk. guru tari kita. Itu sebenarnya sudah izin sama ibu kepala sekolah kita waktu itu. Ya. Sudah izin. Jadi beliau ini udah izin, pasti sudah menanyakan. Ibu kalau untuk karena juga udah sering kan sebelumnya ini dipermasalahkan gitu untuk masalah hijab segala macam saat menari. Ibunya itu sudah bilang sama kepala sekolah kalau misalkan seperti ini bagaimana, dan maksudnya dengan alasan kayak gini dan ibu kepala sekolahnya pun tidak masalah, maksudnya tidak mempermasalahkan itu, yang asalkan pakaiannya tetap sopan. Nah, ibunya menekankan pakaiannya tetap sopan. Jadi bukan kita benar-benar ya lepas hijab terus kembenan gitu, enggak. Walaupun lengannya pendek ya tangannya pakai manset atau misalkan yang kayak gitu. Tapi untuk bagian kepala mungkin kan karena memang aturannya harus sanggulan atau yang lain-lain, ada bagian mahkotanya yang hiasan kepala yang gitu-gitu kan. Jadi mempertimbangkan ya nggak masalah gitu nggak pakai kerudung asalkan bajunya bukan yang terbuka memperlihatkan kulit gitu. Kan masih sopan gitu kali ya. Ya asalkan masih sopan. Nah, ibunya tuh udah bilang kayak gitu. Sebenarnya secara teknis kita tidak menyalahi aturan dong. Iya betul. Juga Bu Erni sendiri sebelum kita ke Jogja, ibunya tuh udah nanya, sudah rembugan sama kita semua kayak maunya anak-anak tuh seperti apa gitu. Dan waktu itu kita memang ya namanya anak SMA kan jadi kayak iya Bu, bayangin Bu, masa kita udah disanggul gitu gede terus pakai kerudung kan berat yang gitu-gitu kan. Jadi hitungannya itu persetujuan bersama gitu. Dan ketika lomba terus pas pulang ternyata jadi masalah kan kita nggak ada ekspektasi nyampe ke situ gitu. Tapi itu juga merupakan sebuah pembelajaran kan gitu buat kamu, buat apa ya? Maksudnya kan itu kamu kan seharian pakai jilbab, terus ketika kamu harus nari dan mengharuskan kamu untuk lepas hijab, pasti kan kayak pertimbangannya cukup berat nggak sih buat kamu untuk udah gak apa-apa lepas hijab untuk profesionalisme? Kalau waktu itu karena masih labil kali ya, jadi kayak yaudahlah nari ini. Tapi ternyata itu jadi masalah ya buat orang lain. Padahal untuk kamu sendiri itu bukan hal yang harus dipermasalahin gitu kan? Iya, sebenarnya nggak berpikir panjang nyampe ke situ gitu loh. Kamu cuma mikir untuk profesionalisme aja, iya kan? Iya, kayak yang ya kita disuruh nari, ya udah, terus pertimbangan kayak kenyamanan kita sendiri pun kayak nggak nyaman lah pakai yang tadi aku bilang kayak gitu, sanggul gede terus dikerudungin dan berat di kepala itu bener-bener pas kita nari pun bikin pusing gitu kan. Jadi kayak ya pertimbangannya ke situ pas itu. Jadi kayak yaudahlah Bu, mending gak pakai kerudung kayak gitu. Tapi ternyata setelah itu wah rame sampai ditanya-tanya kan sama ada beberapa lah guru yang nanya. Jadi tuh bener-bener kayak diinterogasi gitu loh di kelas ya. Bahkan sekarang kamu aja masih ditanya loh. Kenapa? Emang ya? Lah, saya mohon maaf saya nanya. Oh iya.
Kirain gurunya yang nanya. Teringat sampai sekarang. Epic Ya, itu. Rame. ditanyain maksudnya ada beberapa yang kan itu cuma beberapa guru kan yang sampai ibaratnya ini banget kayak nge-push banget kita harus ngejawab, dan herannya yang ditanyain tuh saya doang, Bu. Yang lainnya enggak. Kenapa gitu? Kayaknya kamu yang paling kita Kita nggak tahu ya kenapa gitu. nggak positive thinking. Mungkin pas kamu nari kamu paling bagus, jadi paling dilihat. Oh, kita nih harus ditanya gitu. Antara paling bagus atau dikira provokator gitu. 19 ya, nggak tahu deh kali itu, nggak ikut-ikut. Soalnya emang pas kejadian itu mamaku sempat marah sih karena ada beberapa omongan yang kurang mengenakan sebenarnya kayak. Bahkan itu sampai ke mama ya gitu. Iya, soalnya kan gurunya itu nanya di depan, kita baik ya, maksudnya kayak cuma nanya kamu lepas kerudung disuruh apa emang kamu mau sendiri gitu kan. Ya saya mah jujur innocent aja gitu, polos ya. Kita emang persetujuan bersama, Bu, gitu kan. Aman. Harusnya aman. Ternyata ada satu kejadian waktu itu di perpustakaan lagi ngerjain tugas, si ibunya yang nanyain ngobrol sama guru lain dan ngebahas masalah itu dan ibunya bilang kayak, ya emang anaknya aja yang kurang iman. dia nggak tahu di belakangnya ada si Gita. Itu tuh kayak, kok saya kenapa? Ya ampun, padahal Lagi ngerjain tugas pingin ngelempar pulpen itu ada gitu kan, kayak, Bu saya di sini, Bu, gitu. Bu ngomong depan saya, Bu, gitu. Yang diomongin di sini, Bu, mohon maaf. Iya. Padahal gitu, sekolah kita juga bukan sekolah yang basicnya Islam gitu kan ya, SMP pada umumnya. Maksudnya di situ, dan banyak kok guru yang ngebelain. Itu kan cuma beberapa guru kan yang mempermasalahkan itu. Tapi yang lainnya juga ngebela gitu, kayak ya itu kan bukan ranahnya. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan ya, gitu loh. Toh dengan kita nari dan kita lomba menang itu juga kan membawa nama baik sekolah. Iya, itu kan suatu hal yang membanggakan ya. Kenapa? Pas udah selesai bukannya kamu dan teman-teman tuh disambut dengan baik, dikasih selamat, tapi kamu malah dapet judgement kayak, lo lepas hijab lo. Padahal kita bicara di luar konteks agama ya gitu. Iya. Padahal berhijab dan nggak berhijab itu kan pilihan individu masing-masing gitu kan. Ya kita nggak punya hak untuk lo nggak pakai hijab lo salah lo. Di agama kita kan ini itu kan nggak etis untuk kita bicarakan, apalagi ini dibicarakan oleh tenaga pengajar. Ya nggak sih? Jadi kalau ngomongin ini aku inget banget kata-katanya Pak Wid, guru sosiologi kita. Ya. Pas masalah ini masih hangat-hangatnya di SMA gitu kan. Panas ya. Masih panas banget. Ya nggak bisa konsen dong, soalnya yang dicecer saya doang gitu. Iya. Nggak bisa konsen gitu. Tahu banget aku. Ketika bapaknya masuk, apalagi namanya aku kan sering banget latihan dan sering banget izin gak ikut pelajaran gitu kan. Jadi ketika bapaknya masuk terus ngebahas masalah ini, bapaknya bilang, ini kata-kata yang diingat sih, sebenarnya harus orang-orang menggarisbawahi kata-kata ini. Gak bakalan pernah bisa masuk kalau kita mencampur adukan seni sama agama. Ya betul banget. Ya, itu hal yang ya susah gitu. Tapi itu hal yang simple, tapi buat orang awam tuh sulit dicerna sih gitu. Iya, kayak model gini, gambyong, tari gambyong, kamu tahu kan? Tahu yang bawa bayi gitu bukan sih? Oh bukan ya? Bukan. Mohon maaf anak bahasa, tidak tahu. Iya, ada yang bawa kendi itu ya. Cuman maksudnya ini kayak gambyong model yang buat di nikahan gitu loh. Iya, tahu. Itu kan emang tata bajunya, kostum untuk tariannya kan pakai dodot, kembenan. Kembenan ya. Nah, ya itu kan memperlihatkan kulit gitu loh.
emang aturannya seperti itu. Jadi kalau misalkan dicampur adukan dibahas sama agama ya nggak boleh perempuan memperlihatkan aurat gitu, sebenarnya kayak gitu kan. Jadi ya susah gitu kalau kamu mau ngebahas seni sama agama di ini kan, kecuali kayak tari saman atau yang dari Aceh pakai jilbab. Mungkin ada orang-orang gitu awam yang ada orang-orang awam yang berpikir itu bisa kok tari saman pakai jilbab yang gitu kan. Kayak bisa Kenapa meratakan gitu ya. kenapa kamu nggak bisa? Kenapa kamu nggak bisa gitu ya? Paham. Ya kan gini, itu kan memang budayanya di sana gitu. Sedangkan di kita di Jawa Tengah sendiri ataupun di daerah lain punya budayanya masing-masing. Kalau tata pakaiannya, tata aturannya seperti ini dari dulu, ya terus mau gimana? Kita harus merubah, bisa memodifikasi. Cuman kan lebih bagusnya itu ya bentukannya gamyong ya gamyong gitu. Nggak bisa kamu gamyong terus kayak dijadiin kayak saman gitu kan aneh, nggak bisa. Iya, supaya maknanya juga nggak berubah ya Kit ya. Kalau emang agak rumit sih kalau kita ngobrolin masalah ini, karena ini kayaknya bukan cuma topik yang sensitif buat kamu, tapi juga buat semua penari, iya nggak sih? Ya, pasti kan buat temen-temen kamu penari, semua orang kayaknya ya. Iya kan? Itu udah hal yang, ayolah itu makanan sehari-hari. Ya, udah bosan. Oke, karena itu topik yang agak ya udahlah ya, udah masa lalu juga udah gitu. Kita ngobrolin yang masa sekarang aja Git. Kita ngobrolin kuliah kamu aja. Jurusan yang menarik banget buat aku yang kenal kamu secara pribadi. Kamu punya hobi nari. Pas aku tahu kamu akhirnya mengambil prodi pendidikan seni tari itu aku cukup kaget loh. Kenapa? Iya karena kamu berani banget. Buat aku orang awam ya. Karena aku ngelihatnya orang-orang yang suka tari itu cuma menjadikan tari sebagai hobi, bukan sebagai apa ya istilahnya jalan hidup ya. Kalau kamu udah ngambil prodinya, sebenarnya kamu akan ketemu itu lagi, ya nggak sih? Kebanyakan kan orang cuma misal guru bahasa Indonesia tapi dia punya hobi nari, itu hal yang sering kita jumpai gitu. Tapi untuk orang-orang yang punya tekad besar, punya kemauan yang besar untuk bisa menjadikan tari itu sebagai profesi dan juga hobinya itu kan jarang. Nah, kamu sempet kepikiran nggak sih nanti kalau udah lulus mau jadi apa? Terus kepikiran masalah omongan-omongan orang di luar nggak sih? Sebenarnya justru malah ya, bukan kepikiran udah lulus mau jadi apanya, tapi justru pas masuk ketika semester awal ada perasaan sedikit kayak kok gini, ada tuh kayak gitu. Ada yang kayak rasa kaget dan pingin pindah itu sempat ada. Serius? Kenapa? Ya aku dari luar ngeliat kamu tuh enjoy aja. Oh tidak kawan. Ternyata kamu struggle juga ya? Iya. Ya dari latar belakangku kan memang ya anak rumahan lah, kita sama-sama anak rumahan, tapi saya lebih rumahan lagi. Tidak, itu bohong. Saya lebih rumahan. Iya. Kita keluar cuma minum Fremil dong, sebut merek. Iya, pokoknya kita hitungannya main keluar rumah itu bisa dihitung pakai jari kan, jarang banget gitu. Jarang. Ya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Netflix and chill. Terus ketika keterima masuk seni tari untuk merantau itu sebenarnya pikiran juga buat mamaku dan aku kayak ini anak gue merantau nih untuk pertama kalinya gitu kan, pergi jauh dari mama gitu. Bisa nggak? Tinggal juga kan Git? Pasti berat sih. Bisa nggak nih anak hidup di sana sendiri? Selama ini kamu bergantung ke mama kan? Iya. Mungkin ada pikiran mama untuk bisa nggak ya kita hidup sendiri di sana? Apalagi di Jogja kan sama sekali nggak ada saudara, nggak ada nggak ada kenalan. Terus jadi kayak wah itu berkali-kali sih nanyain kayak yakin beneran bisa nggak? Nanti kalau makan misalkan ini telepon ya makan gitu-gitu.
udah di Jogja nih udah bisa karena dititipin juga lah sama ada kakak kelas kita dulu yang kuliah juga di Jogja gitu. Iya, tahu. Jadi jadi nggak terlalu. Oke. Jadi omongnya tuh temen nggak kita. Iya, teman kita, kakak kelas kita. Mhm. Jadi nggak terlalu khawatir kalau misalkan ada apa-apa kayak yang dulu HP ku rusak itu nelfonnya ke dia, nanyainnya ke dia, itu jadi ya nggak terlalu ini banget lah, nggak Ada yang terlalu percaya gitu ya. jadi nggak terlalu kepikiran banget anaknya di sana kayak gimana. Mhm. Tapi untuk konflik batinnya kenapa aku bisa nyampe kepikiran mau berhenti itu pas pertama kali masuk itu kaget di pergaulan sih. Oh, bener. Anak seni kan orang awam melihatnya pergaulannya agak luas gitu ya, gitu. Terus kamu kaget gitu. Iya, pertamanya gini, maksudnya kalau aku kan dari zaman dulu lah, dari zaman sekolah, ini masuknya lebih ke kepribadian masing-masing ya. Cuman kan kalau nggak disapa duluan ya nggak nyapa gitu kan, nggak bisa anaknya yang SKSD yang siapa ya nggak bisa kayak gitu, Nggak bisa mulai duluan gitu ya. nggak bisa mulai duluan gitu kan. Yuk bisa gitu. Ya kan, halo namanya, kecuali kamu nyapa duluan, itu baru aku bakalan jawab. Ya. Tapi untuk SKSD duluan kayak yang tiba-tiba membaur ke orang asing itu susah gitu. Dan pas nyampe di Jogja itu pemikiran pertamaku adalah bisa nggak ya punya temen. Kayaknya itu bukan cuma kamu sih. Sekarang kalau mereka pindah ke lingkungan baru pasti mereka mikirnya, aduh bisa nggak ya menyesuaikan diri, bisa nggak ya beradaptasi di sini. Itu kayaknya semua orang sih mengalami. Awalnya tuh dapatlah 1, 2, 3 temen gitu, memberanikan diri untuk ya welcome gitu sama mereka. Terus udah ini ternyata mungkin nggak cuma di seni tari tapi di semua prodi ya, kita tuh kayak harus sama kakak tingkat tuh harus ini kayak yang harus ramah, nyapa duluan, yang kayak gitu. Ya. Sedangkan memang cuek aja gitu loh, kayak ya kalau mbak atau mas tahu saya ya sapa duluan ya nggak apa-apa, nanti saya sapa balik. Gitu kan, pemikiran kita awalnya kayak gitu. Tapi ternyata harus kita duluan karena kita adik tingkat yang nyapa. Ternyata kayak gitu. Nah itu sempat ada bukan masalah sih, lebih kayak apa ya, mungkin cutting nanya, emang kita tuh orangnya kayak gitu ya, emang kita tuh secuek itu ya anaknya, kayak gitu, digituin sih. Mungkin dari situ mikir kayak, oh iya berarti nggak boleh kayak gini, namanya di kita beda lingkungan berarti beda juga budayanya gitu. Iya betul. Ya akhirnya menyesuaikan diri. Terus di masalah waktu ya, zaman kita SMA kan nggak ada ya namanya begadang nyampe malam banget. Pulang sekolah, pulang tidur, ya nggak sih? Biasa sholat isya langsung bisa tidur kan, sebelum jam 9 aja udah bisa tidur. Ketika masuk ke dunia perkuliahan apalagi seni, Wow. latihannya itu nyampe malam, ada yang nyampe malam gitu. Pas itu kayaknya persiapan PAT, pentas akhir tahun, itu nyampe jam 12 lewat lah latihan. Itu benar-benar latihan semuanya, dan itu gila sih, di fisiknya tuh kayak untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya di gemleng fisik yang kayak gitu kan, kayak ngawang ya, itu tuh kayak gimana sih, kayak kok gini gitu, Kaget gitu secara fisik dan juga mental. Pasti kayak biasanya apa ya, pulang sekolah udah istirahat, ini udah kayak gila latihan terus. ya apalagi hitungannya kan kuliah nih dari pagi sampai sore. Nah dari sore nyampe malam tuh latihan. Terus sedangkan besok paginya lagi kita harus kuliah lagi. Itu kan stresnya bukan main kayak gitu. Tapi paling malam kamu pulang latihan tuh jam berapa sih? Sampai pagi gitu pernah nggak? Pernah, bukan malam lagi, pagi. Sampai subuh gitu pernah? Kalau nyampe subuh, yang nyampe azan subuh itu enggak sih, tapi pernah nyampe kosan itu 2:30 apa jam 2 ya, sekitaran jam segitu. Wow, luar biasa. Tidurnya kapan? Ya itu, tidurnya cuma berapa jam, karena besok pagi jam 7:30 udah ada jam kuliah lagi.
Ya ampun, capek banget berarti ya. Oh itu udah mata ini udah bawah mata ini udah hitam, udah di apa di kuliahan kita udah kayak orang bengong gitu. Udah dia nggak tahu dosanya ngomong apa, yang penting udah absen. Mending itu kalau misalkan besok paginya kita jam pertama teori masih bisa mungkin ya tidur lah ya. Itu Masih praktek. bisa. Ini praktek. Wah, Jadi kan itu tantangan banget. tantangan. Oke, tadi belum dijawab nih Git. Menanggapi perspektif negatif dari masyarakat tuh kamu gimana? Yang biasa aja, udahlah omongan orang mah bodo amat, atau kamu tipe orang yang dimasukin ke hati kayak, oh ya gini. Kamu tipe yang mana sih? Yang lebih ke bodo amat sih. Maksudnya gimana ya? Kita kan nggak bisa merubah pemikiran orang, semua orang gitu kan. Mereka berhak punya perspektifnya masing-masing gitu. Toh kecuali gini, kalau misalkan mereka nanya ke aku kayak kamu kayak gini nanya, bakalan aku jelasin, bakalan kalau kamu nanya aku jawab gitu, aku jelasin. Yang pertanyaan kamu itu yang bikin struggle tuh di mana, aku jelasin. Tapi kalau misalkan semuanya harus aku satu-satu ngejelasin ya capek lah, kan ada habisnya. Jadi kayak ya udah terserah kamu mau mikir kayak gimana gitu. Ibaratnya kita cuma punya 2 tangan, kita nggak bisa nutup semua mulut orang, tapi kita bisa nutup 2 telinga kita, ya nggak sih? Nah iya gitu. Berarti kamu tipe orang yang bodo amat dia orang mau ngomongin apa, yang penting gue menjalaninya enjoy gitu ya. Dan gini, banyak ya kayak judgement yang ya negatif yang tadi kayak kamu udah bilang. Itu sebenarnya kayak mikir gini aja sih kalau aku, ya selama bukan aku yang ngelakuin ya udah gitu, nggak bakalan ngerasa, ya santai-santai aja gitu. Selama kita nggak ngelakuin apa yang mereka omongin mah ya Iya. udah. Kan banyak yang bilang, anak seni tari apalagi ceweknya pasti gini. Iya. Bahkan aku juga sering loh Git denger apa ya, omongan-omongan gitu. Orang seni kan gini ya, bebas ya, pulangnya malam ya, terus mereka ya itu nyangkut pautin agama gitu-gitu ya Git. Itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin yang kamu lihat adalah ya memang pribadinya seperti itu kan. Jadi kamu gak bisa meratakan semua orang. Tapi ngomong-ngomong soal dunia seni, tari yang bisa apa ya, aku sebagai orang awam nyebutnya bebas gitu ya Git. Ya. Apa nggak sih kalau diomong bebas? Atau ada kata lain? Aku tak salah. Bebasnya di dalam hal apa? Bisa aja bebas berkreativitas tuh bisa. Iya, maksudnya mereka punya lingkungan yang luas gitu kan, punya lahan untuk berekspresi lebih luas daripada anak-anak lain, iya nggak sih? Ya, lingkup ininya pergaulannya memang lebih luas. Nah, mengenai hal itu, kamu kan udah terjun nih ke dunia tari. Apa pengalaman yang menurut kamu sampai wah gila ini luas banget sih, gitu apa? Pernah nggak? Yang sebelumnya mungkin nggak ada di pikiran kamu, ternyata di seni tari itu ada gini ya. Pernah nggak? Ya itu sih kayak apa ya namanya seni tari. Jadi bukan seni tari loh. Semua seni. Jadi tuh awalnya mungkin mikirnya kayak kalau aku kan seni tari berarti kita fokus di situ aja gitu kan. Tapi ternyata tuh enggak, ketika masuk kita ya harus bisa main alat musiknya, gamelannya, terus yang bikin kostumnya, ngerias wajahnya yang kayak gitu, itu semuanya dipelajari. Dan ketika sampai semuanya tuh kamu ada di matkul kamu gitu? Ada. Dari rias, kostum itu ada? Ada. Serius? Sumpah aku kirain tuh cuma belajar tari gitu. Enggak. Kan kalau prodiku ini kan di UN-nya pendidikan kan. Jadi basic kita ditujukannya sebenarnya jadi guru kan. Bukan guru kan murni gitu ya, Git. Kan ada tuh seni tari murni sama seni tari pendidikan. Ya kalau murni kan kayak diisi yang di universitas lain gitu, murni kan. Kalau di UN ini pendidikan, jadi diajarkan tuh
semuanya. Ya mungkin di universitas lain juga aku kurang tahu ya diajarin semua atau enggak, tapi kayaknya semuanya juga sama. Harapannya kenapa kita diajarin semuanya, itu namanya di seni kan kita butuh apa sih namanya, itu loh. bingung ngejelasinnya. Modal yang banyak gitu. Kayak kamu nari gambyong doang, kamu butuh kostumnya, butuh riasnya, terus yang segala macem tetek bengeknya. Itu kan kalau kamu nggak bisa makan sendiri dan butuh bantuan orang lain, berarti kamu harus mengeluarkan uang untuk budget yang lebih gitu ya. Sebelum, padahal kamu itu belum nari, belum dapat bayaran kayak lah hitungannya gitu. Oh, berarti kamu tuh bukan cuma belajar nari dan lain-lain, tapi kamu juga belajar masalah kostum, tari, rias gitu ya gitu. Iya, diajarin masalah kostum, rias gitu. Lengkap banget ya. Ya lengkap, jadi kayak kalau misalkan kamu nggak mau jadi guru pun bisa buka sanggar tari yang kayak gitu. Berarti ilmu itu juga nanti berguna misal kamu nggak mau jadi guru gitu kan ya? Iya, soalnya banyak kok cutting aku yang buka ini mereka sanggar tari gitu. Asik sih Git, buka sanggar gitu di Permun apalagi belum ada kayaknya. Kalau untuk saat ini emang belum ada, cuman ada tahu. Oh ada, di mana? Ini yang sanggar apa menjangan itu kan itu juga sanggar tari. Oh ya? Selain studio senam. Kirain belum ada gitu. Kalau belum ada kamu bikin, terus aku bisa lah jadi tim suksesnya. Apa? Ngeliatin gitu. Bantu doa. Enggak, aku bagian rekrutmen yang mau daftar aja. Yuk, siapa Oh iya, bisa. Gitu. Ngomong-ngomong soal itu Git, kalau mau nari kan persiapannya banyak ya. Dari kostum, make up gitu. Kan nggak semua orang bisa nari tapi bisa make up, ya nggak sih? Iya. Nggak semua penari bisa dandan gitu kan? Rata-rata kayaknya kalau penari harus bisa dandan deh. Oh ya? Iya. Serius? Yang saya tadi aku bilang gini, ketika kamu misalkan kamu ada job nari nih, kamu nggak bisa pakai kostum atau nggak bisa dandannya, pasti butuh bantuan orang lain yang pasti kamu bayar kan jasanya. Tapi yang belajar make up dan kostum itu kan yang udah kuliah. Buat teman-teman yang mungkin masih SMA, masih masih remaja gitu kan, kita kan udah tua. Mereka kan belum belajar make up. Kita dewasa bukan tua. Iya, dewasa. Mereka kan pasti belum bisa sepenuhnya mempersiapkan diri sendiri. Pasti kan mereka butuh bantuan orang lain. Itu modalnya nggak sedikit dong, Git. Gimana maksudnya untuk yang anak SMA-nya? Maksudnya untuk mempersiapkan sebuah tari, sebuah pementasan pasti butuh. Walaupun kamu ngerias dirimu sendiri, bikin kostum sendiri, pasti modalnya juga cukup besar nggak sih? Iya, kalau dibilang cukup besar ya pastinya. Itu balik resiko, kamu kan udah milih di situ. Buat rias, buat tari. Ya makanya itu, ketika kita udah tahu itu bakalan besar, sebisa mungkin kita meminimalisirnya dengan nggak mengerjakan semuanya sendiri gitu loh kalau bisa. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan biaya lagi untuk membayar jasa orang lain gitu. Berarti kamu kan sering banget pentas gitu. Berarti itu kamu persiapin diri kamu sendiri gitu dari make up? Ya kalau misalkan tiap ada undangan nari tuh aku ya rias sendiri. Oke. Cuman kalau nyanggul juga sendiri. Serius? Iya. Bisa nyanggul? Iya. Aku agak sedikit nggak percaya bisa nyanggul sendiri. Loh. Susah kan? Iya, cuman lama. Makanya kalau persiapan kayak gitu tuh lama. Antar kita harus ngasak rambut dulu yang gitu-gitu kan. Belum make upnya itu tuh lama. Kalau mau cepet mah ada waktunya 30 menit ya. Kenapa?
make upnya 2 jam, narinya 30 menit. Narinya cuma nggak nyampe 30 menit, narinya berapa menit? Paling lama mungkin 11-13 menit itu kalau nari yang klasik. Oke, kemarin beberapa bulan yang lalu tuh, buat teman-teman semua yang lagi ngedengerin, aku diajak Gita buat nemenin dia latihan untuk membuat tugas salah satu mata kuliah. Iya kan, Git? Iya. Di pendopo itu. Terus aku juga sempat nanya-nanya ke Gita, tugas apa sih, terus persiapannya apa aja sih. Dan aku sebagai orang awam jujur kaget banget waktu Gita cerita, untuk satu project yang kita bikin itu butuh persiapan yang matang gitu lah, Git. Juga, ini yang perlu digarisbawahi ini, biaya yang cukup mahal. Bener gak sih? Tangsal. Aduh, susah nih kalau ngomongin biaya. Ini sih hal yang menarik gitu, soalnya aku waktu kamu cerita gitu cukup kaget. Kukira sebagai orang awam, jurusan seni tari ya udah gitu, nari kita videoin udah, tapi ternyata persiapannya tuh serinci itu gitu loh, sampai dari musik. Ya nih, ini nih yang emang sering banget aku dengar dari orang lain kayak, ih enak ya kuliah seni tari, Ya, nari-nari doang katanya gitu. Iya kan, pasti gitu kan. Gitu. Pasti gitu, kukira ya elah, bukan menggampangkan sih. Kukira seni tari tuh ya udah nari, terus misal praktek ya udah direkam gitu. Ternyata di belakang itu rinci banget ya. Yang nggak segampang itu gitu. Di selain yang tadi apa sih mata kuliah yang rias, terus busana sama yang lain-lain, itu kita juga diajarin untuk manajemen produksi. Jadi itu tuh kayak kita memanage suatu acara gitu loh. Jadi kita hitungannya jadi kayak kru, bagian krunya itu juga diajarin. Kayak event organizer. Ya sih? Ya, jadi ini loh, gimana sih caranya kamu mempersiapkan sebuah acara dari mulai dari awal sampai acara itu sukses dilaksanakan gitu. Itu juga diajarin, dan itu memang ya ilmunya menurutku bakalan berguna banget sih nantinya. Makanya nyambung banget sama matkul yang kemarin itu tuh PO2. Oke. Terus Git, tadi aku sempet baca berita gitu kan, tapi aku lagi nyari beritanya. Sebelum aku sambil nyari beritanya, boleh nggak kamu ceritain dulu kamu masuk, ini sempet kelewat sih tadi, sebelumnya kamu masuk kuliah seni tari itu lewat jalur apa? SNMPTN udah kan tadi? Oh iya ya, maksudnya dijelasin kayak prosesnya kan. Kan jurusan seni tari tuh jurusan yang ada portofolionya deh kalau aku nggak salah, ya nggak? Iya, ada. Nah, diceritain dong portofolionya tuh kayak gimana, terus proses kamu membuatnya tuh kayak gimana. Siapa tahu kan yang ngedengerin ini ada yang pengen ngikutin jejak kita buat daftar di UNY pendidikan seni tari. Nah, diceritain dong. Ya, jadi awalnya itu kalau misalkan lewat SNMPTN sama kalian lihat, maksudnya kalau udah keterima kuota untuk daftar SNMPTN, kalian milih prodi seni tari. Terus abis itu selain milih prodi itu dan ngisi biodata pribadi ya, data pribadi itu ada menyertakan portofolio. Nah, portofolio ini sebenarnya hampir sama antara seni sama olahraga. Itu sama, butuh portofolio. Nah, jadi kalau portofolio di seni itu kita waktu itu suruh ngirim dua video tari terbaru ya, bukan pas kamu lagi pentas tapi terbaru. Jadi kamu bikin memang mempersiapkan untuk portofolio Khusus ya buat itu. Jadi yang satu Tapi tarinya, sorry Git, kupotong. Tarinya itu tari kamu berkreasi tari atau tari yang emang udah ada, misal tari gambyong, tari apa gitu? Tari yang memang udah ada. Tari yang Terus kayak menarikan tari itu, tapi itu video baru gitu ya? Iya, itu kan kenapa portofolio itu dibutuhkan, itu jadi kayak pihak kampus selain ngelihat nilai kamu di rapot ya, itu mereka butuh lihat ibaratnya basic kamu, kenapa kamu milih itu.
seni kan berarti ya dilihat dulu basicnya di seni itu segimana tahapannya, di olahraga pun sama gitu. Kalau kamu nggak ada basically sama sekali, kok bisa milih itu kan mungkin bakalan dipertanyakan kan. Selain portofolio, kamu menyertakan sertifikat juga kan? Ya, kalau itu ada, kalau semisal memang ada sertifikat, itu sangat membantu untuk kamu masuk lewat jalur SNMPTN. Oke, jadi buat semuanya lagi ngedengerin, kalau misal kalian mau daftar pendidikan seni tari, mungkin itu tadi bisa dipersiapkan gitu ya, dari portofolio, terus sertifikat, nilai-nilai juga dipertimbangkan gitu kan. Atau misal kalian pengen tanya mengenai pendidikan seni tari UNY, kalian bisa follow nih Instagramnya Gita. Di mana Git? @gitamukti double I. Aduh, follow ya teman-teman, jangan lupa. Oke Git, aku udah ketemu nih beritanya. Ini dari Kumparan. Judulnya nih gini, cerita mahasiswa seni tari UNY asal NTB habiskan 30 juta untuk tugas akhir. Bener nggak sih? Nah itu ya benar. Berarti kakak tingkat aku. Kakak tingkat ya? Iya. Ceritain nggak sih, ini kok bisa sampai habis 30 juta tuh buat apa? Orang awam nggak tahu nih. Ya, itu tuh tugas akhir untuk koreo 3. Jadi memang kita tuh nanti, kalau aku sih bentar lagi gitu kan. Iya, mempersiapkan sebuah garapan tari dengan durasi kayaknya 11 menit. 11 ya, menit. 11 menit. Kalau yang kemarin aku sama kamu itu koreo tadi aku bilang koreo 2 apa koreo 3 sih? 3. Iya kan bener kan koreo 3. Kalau yang kemarin aku sama kamu itu koreo 2. Itu durasinya 5 menit. Jadi kayak kamu manage sendiri. Itu kan individu. Jadi kayak nggak terlalu berat lah. Kalau untuk koreo 3 ini karena durasinya 11 menit. Dan ini tuh koreo kayak apa ya? Garapan tari kelompok gitu loh. Jadi memang membutuhkan banyak penari gitu kan. Berarti butuh bantuan penari lain gitu ya? Iya, jadi kamu buat sebuah karya garapan tari di kelompok itu nggak mungkin dong kayak apa kamu bisa ngehandle itu semua sendiri. Pasti butuh kru. Pertama butuh kru. Terus pada saat proses latihan pun itu pasti membutuhkan waktu yang lama gitu kan, nggak cuma sebentar. Bisa bulanan nggak sih? Kenapa? Bisa bulanan nggak buat latihannya? Atau lebih? Iya, itu bulanan. Waktu dulu aku ngebantu cuttingku juga hitungannya dari bulan apa ya? Bulan Oktober, November, Desember. Ya sekitar 3 bulanan. Terus Januari, pertengahan Januarinya kita baru pentas. Lama banget ya Git? Terus udah gitu, belum lagi untuk musik kan memang harus bikin sendiri kan, bukan yang dari yang main ambil yang gitu-gitu. Jadi makanya persiapannya itu lama. Nah, di balik itu semua membutuhkan biaya yang memang tidak sedikit. Nah ini yang saya cari dari tadi. Maksudnya aku nggak menyangka kalau di jurusan ini tuh ternyata membutuhkan biaya yang lumayan bikin pusing ya. Iya, ya namanya kamu bikin sebuah karya orisinil, itu pasti nggak semudah kamu cuma download di YouTube doang gitu kan. Padahal untuk sebuah tari yang durasinya cukup apa ya, buat aku yang nggak tahu tuh ialah 11 menit singkat gitu kan. Cuma gini udah selesai. Tapi ternyata bisa habis bahkan sampai 30 juta ya gitu. Wow banget sih. Itu tuh buat mempersiapkan make up, musik, dan ini nggak sih latar juga nggak sih? Kan gini, kita hitung ya menurut orang awam aja ya ini mah. Musik aja, musik kan bikin sendiri. Berarti itu orisinil dong. Ya orisinil. Nah, namanya kamu musik bikin sendiri
itu nggak mungkin lah harganya maksudnya murah, itu kan hasil jerih payah orang untuk bikin itu gitu kan. Betul. Pasti dihargakan ya dengan harga yang sepantasnya gitu. Dihargai gitu ya, Jit. Itu untuk musik ya, untuk musik. Terus untuk masalah kostum juga ya, kalau misalkan ini itu sebenarnya pintar-pintarnya kamu memanage uang sih untuk masalah ini. Cuman kan emang kadang karena ini hitungannya tugas akhir, kita sebagai mahasiswa juga pingin yang terbaik gitu kan, memberikan yang terbaik, penampilan gitu ya. Penampilan kita ini karya kita loh gitu, pasti ada ambisi ke situ. Jadi rata-rata memang lebih memilih untuk bikin kostum sendiri semua. Sedangkan kostum kan kalau misalkan emang mau yang bagus, belum nanti kalau misalkan ini bahannya juga bahan, terus properti dan lain-lain, itu kan kalau misalkan kamu beli juga kalau dihitung-hitung habisnya banyak. Ibaratnya semuanya itu benar-benar dibuat baru gitu ya. Ya, kalau ada memang yang enggak, atau gimana ya namanya, ini loh apa sih, mereka ada yang lewat daur ulang, tau nggak sih? Daur ulang maksudnya? Oh iya, jadi dari kostum gitu maksudnya? Iya, kostumnya tuh mereka apa namanya, dimodif lagi dari kostum yang lama gitu. Mereka modif sedikit jadi kelihatan baru tuh ada. Kalau misalkan kamu lebih kreatif untuk mengkreasikan si kostum ini, itu bisa memanage uang sebenarnya. Berarti itu tuh tergantung individu masing-masing ya, mereka mau menampilkan yang seperti apa, mereka mau ngebuat pentasnya tuh seperti apa gitu ya. Iya, benar. Berarti nggak semua orang patokannya untuk tugas akhir habis 30 juta itu enggak kan? Enggak tergantung. Cuman bisa aja itu nyampe 30 juta mungkin memang kayak dari ini NTB kan? Iya, NTB. Itu cuttingku ya, kebanyakan yang memang dari luar Pulau Jawa. Yang kita tahu kan memang etnik kan mereka tuh. Maksudnya kayak yang punya keunikan masing-masing dari tiap daerahnya gitu. Dan untuk kayak si kainnya aja misalkan ya di daerah mana, itu harganya bisa mahal banget untuk seharga kainnya aja. Terus misalkan pakai properti alat musik, nah si propertinya ini yang bikin mahal, mungkin bisa juga kayak gitu. Dan mereka beli itu untuk tari garapan mereka, bisa di situ yang bikin mahal. Ya, jadi mereka selain buat memenuhi tugas akhir, mereka juga pengen menunjukkan kebudayaan mereka gitu ya, karena rata-rata yang dari luar daerah tuh pasti tugas akhirnya mereka pakai tarian dari daerah mereka gitu nggak sih? Kayak menunjukkan identitas mereka. Iya, memang rata-rata kalau misalkan tugas akhir, namanya kamu akan menunjukkan yang terbaik, pasti otomatis yang paling kamu kuasai gitu, yang bakalan kamu tampilkan gitu kan. Nggak kerasa ya, kita udah 1 jam ngobrol dari mulai kita mengingat masa lalu, dari yang cerita kisah cinta di angkot. Jangan dong, jangan dibahas gitu. Nggak dibahas, cuma kasih spill dikit sampai kita ngebahas mengenai kehidupan kita sekarang, kehidupan kita saat ini yang sedang sibuk-sibuknya di semester 6. Semangat ya. Iya, aku tahu ini berat, tapi ya udah, kita jalanin aja. Semoga semuanya kedepannya berjalan lancar. Tahun depan wisuda, amin. Nanti datang ya. Itu yang aku tunggu, ngasih bunga ke Gita. Enggak, saya butuh mentahannya, Bu. Itu saya juga nggak punya, Bu. Nggak, satu hal yang pengen aku tahu, waktu kamu wisuda yang datang siapa aja, ataukah ada mas-mas? Semoga 1 jam lagi nih.
Ya, untuk mas-mas yang nggak tahu ya. Tolong, ini bukan podcast kisah cinta. Tapi nggak apa-apa. Yuk buat Ya kan siapa tahu dia ngedengerin gitu Ya. loh. buat mas-mas yang merasa kita bicarakan, bisa yuk datang ke wisudaannya Gita yuk tahun depan. Bisa yuk, jangan kerja terus yuk. Yuk bisa Gitanya di WA yuk. Ditelepon ya, mohon maaf. Yuk di telepon yuk, bisa yuk. Loh kok kita malah main kode-kodean? Atau mungkin ada mas-mas lain yang mau mendaftar, nggak apa-apa, saya masih terbuka untuk seleksi. Serius nih. Jangan bahaya. Gita ini santri banyak loh teman-teman. Jangan. Tuh, mau disebutin 1, 2, 3, Jangan. bahaya ya Git, itu jangan disebut. Jangan, nanti ini pasaran turun. Gila. Sampai ke sana. Ya nanti kan anggapan orang kalau misalkan ada yang mau kenal, si kita banyak cowoknya gitu. Kan jadi nggak jadi mundur. Jangan gitu Jaga dong. image. Di sini ayo bisa jaga image yuk. Jaga image yuk. Kita nih baik banget loh teman-teman, parah. Parah lah, betul. Baik banget. Git, ada satu hal yang kelewatan banget nih. Apa? Masalah senam. Kita baik banget gak sih? Mau 1 jam lagi nih. Nggak, singkat cerita aja nih buat teman-teman yang belum tahu. Gita ini orangnya apa ya, seneng bergerak gitu ya kita. Bergerak. Aktif. Dia tuh aktif banget, nggak bisa diem. Makanya dia mengisi waktu luang, apalagi sekarang kuliah online, banyak waktu luang lah gitu ya. Iya. Kita nih menyibukkan diri buat ikut mamanya jadi instruktur senam. Dan udah banyak banget megang, apa ya dikit sebutannya, member atau apa? Sanggar. Oh ya, udah banyak banget megang sanggar sendiri tanpa mama, ya kan? Ya lah, masa aku senam bareng sama mamaku gitu. Ya, maksudnya kan ada yang cuma ikut mama, oh ya ikut mamaku senam, gitu-gitu. Tapi kamu udah dilepas sendiri buat ngehandle itu semua gitu. Berarti itu bisa disebut profesi juga nggak? Bisa, instruktur. Jadi sebenarnya lebih ke kebutuhan cuan ya. Jujur ya Anda ya. Jujur ya, awal-awal kuliah kan kita duit dikasih, pusing dong. Lama-lama Kalau udah habis. akhir bulan udah mepet, gimana caranya ini? Gimana Lagi? caranya? Ikut mama senam aja lah. Kalau di Jogja kan, ya zaman-zamannya dulu kita pacaran, ya Allah, masa cowok terus yang bayarin, malu dong, gengsi gitu kan. Akhirnya kan, ya udahlah. ikut senam gitu. Enggak, maksudnya di ini pas di Jogja tuh suruh ya udah sana kamu pelatihan apa jadi instruktur senam gitu. Oke. Ya udah, mumpung di Jogja ikut pelatihan, terus udah lulus dan alhamdulillah ya pas balik ke sini dikasih kepercayaan buat apa ngajar senam. Berarti kamu Jadi udah megang kelas sendiri. Berarti kamu tipe orang yang mengambil semua kesempatan yang ada di depan mata gitu ya gitu. Oh jelas, apalagi kalau urusannya sama cuan. Apalagi cowok. Cuan. Cuan. Oke. Jangan bahas cowok itu, ya Allah parah itu. Yuk jangan keluar jalur yuk, bisa yuk. Ini udah roboh nih image-nya. Jaga image, ingat yuk. Oke gitu, udah 1 jam lebih. Rasanya kalau kepanjangan juga pasti yang ngedenger aduh bosen. Balik lagi, kalau kalian masih kepo mengenai dunia tari atau enggak kepo ke orangnya nih, ke narasumbernya, kepo Nggak ke apa-apa. kita, kalian bisa Kepoin Instagram aku aja. Kalau kalian kepo wajahnya Gita tuh kayak apa sih, wajahnya si penari ini gimana sih, kalian bisa langsung follow IG-nya di @gita_mukti, I-nya 2, ya kan? Bener? Ya. Atau kalau kalian kepo juga sama si pemilik podcast ini, cilah, kalian bisa nge-follow Instagramku di @priwedian. Iya itu. Username IG aja aku lupa. Yaudah gitu pokoknya. Kita makasih banget udah ngeluangin waktu buat ngobrol bareng sama aku malam hari ini. Thank you. Ya, sama-sama. Kita bikin podcast lagi nggak? Kayaknya cukup sekian dan terima kasih deh. Gak mau ngebahas masalah cinta-cintaan gitu?
menarik sih. Yuk, kapan kita atur jadwal yuk? Itu kayaknya kalau dibikin 7 bab buku bisa sih. Jangan 7 bab dong. 20 bisa lah. Bisa lah 20 kali podcast bisa. Bahasnya bisa. Bisa lah. Dari yang 1, 2, 3, 4 bisa lah gitu ya. Nah, dari masih cinta monyet bisa. Nyampe yang mas yang ini bisa. Dari yang suka bikin doodle sampai jangan. oh jangan. Oke. Udah cepat Anda. Udah ya, nanti kita kebablasan lagi. Kita Yuk. makasih banget ya. Ya, Nanti kita atur jadwal untuk bisa main lagi. sip. Sama-sama sudah mendengar ocehan saya. Yap, terima kasih banget udah mau share pengalamannya, udah mau berbagi cerita. Makasih banget udah mau direpotin. Nah, yap. Buat teman-teman semua, pesannya adalah jangan ragu buat mengambil keputusan. Jalanin dulu karena bakal banyak banget kejutan yang akan kamu temuin, baik itu senang ataupun sedih. Senang dan sedih itu merupakan sebuah proses yang wajar, karena tanpa itu kalian nggak mungkin bisa berproses sejauh itu. Jangan takut, kamu nggak tahu rasanya berhasil kalau kamu nggak pernah gagal. So, percaya diri aja. Ya nggak gitu? Ya, betul sekali. Oke, thank you Gita. Bye. Bye-bye.